Kami bukan anti vaksin, tapi anti pemaksaan. Berikan data yang sesuai bahwasannya tingkat kesembuhan penyakit yang dikatakan COVID 97,sekian% di Indonesia. Bahkan di Jepang 99% sembuh. Jadi di mana daruratnya? Dan tolong buka juga kebohongan. 140.000 yang dikatakan meninggal karena COVID, lakukan otopsi klinis. Karena jenazah yang dikatakan meninggal karena COVID itu punya komorbid. Dan tidak sedikit juga kami punya data bahwa banyak orang yang mati di COVID kan. Dan sekarang kalian membuat vaksin anak. Memangnya yang bikin vaksin anak ini negeri kita? Bukan. Negara asing. Kalian percaya negara asing? Apakah kita mau percaya negara asing? Apakah kita mau percaya WHO? Ingat Kemenkes, kami punya pahlawan yang pernah menghentikan Selanjutnya kita persilakan Ibu Advokat kita, ya, Ibu Advokat kita, Bu Kurnia untuk menyampaikan orasinya. Hidup Mama! Hidup Mama! Hidup Mama yang melawan! Hidup Mama yang melawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya mau bertanya, sudah merdekakah kita? Belum! Kok tadi sudah merdeka waktu di Kedubes Cina, sekarang sudah merdeka? Berarti Anda sudah tahu bahwa pada dasarnya meskipun kita pernah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, namun pada hari ini, pada akhir-akhir ini, kita hampir dikhawatirkan tidak merdeka. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita baru saja berangkat dari Kedutaan Besar RRC menuju Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Betul? Kita di sana, ya, berkata-kata di hadapan embassy, entah didengar entah tidak, untuk menyegel, ya, embassy Republik Rakyat Cina agar mereka mendengarkan bagaimana hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah rakyat Cina yang sudah terlalu Tiongkok tersebut memberikan dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia. Betul? Maka sekali ini kita ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menggugah hati bangsa kita sendiri, karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jelas adalah bangsa kita sendiri. Betul atau tidak? Wahai Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, hari ini ibu-ibu Indonesia berulang tahun, ya, sebagaimana dahulu tanggal 22 dan 25 Desember 1928 para ibu-ibu kami mengadakan konferensi, ya, mengumpulkan ibu-ibu untuk memajukan perempuan Indonesia. Maka pada hari ini kami bertransformasi, ya, menyatakan pendapat kami terhadap keadaan yang terjadi di pada Indonesia pada hari ini. Kami mengetahui sudah ada rencana untuk memberikan vaksin yang sekesekian kalinya kepada anak-anak usia 6-11 tahun. Ibu Ida tadi sudah menyampaikan mengapa anak-anak kami harus diberikan vaksin, sedangkan anak-anak kami rata-rata adalah anak-anak yang sehat dengan tubuh yang lumayan sehat dan kuat, ya. Kalaupun mereka terkena penyakit, 99% harapan untuk sembuh itu ada. Ada apa ini? Adakah ini mengejar setoran? Adakah ini kaitannya dengan bisnis? Adakah? Adakah? Ada kemungkinan. Kami tidak menuduh. Kami hanya ingin menggugah Anda yang berada di pemerintahan untuk memikirkan bangsa ini. Jangan hanya memikirkan cuan. Jangan hanya memikirkan cuan atau uang dan keuntungan. Anda ingat bahwa dahulu
untuk memerdekakan bangsa ini. Lalu dengan segala keserakahan, dengan tujuan yang tidak jelas, Anda ingin memvaksin anak-anak kami hanya karena kejar setoran. Oleh karena itu kaitannya saudara-saudaraku sekalian, hampir 2 tahun COVID ini telah membunuh ekonomi rakyat, ya, dikarenakan pola dan tata cara pemerintahan atau rezim Jokowi yang boleh dikatakan carut marut dalam mengelola pandemi. Dana luar biasa besar, hampir 10.000 triliun. Ya, berapa? 10.000 triliun yang kita tidak tahu bagaimana hasilnya sampai dengan saat ini. Saya sebagai lawyer pernah melakukan GR atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Luar biasa, rezim Jokowi ini rezim yang sangat hati-hati, ya, sangat cantik bermain, ya. Bagaimana tidak? Mereka sudah menyiapkan semua perangkat aturan dan kami GR pasal 27 ayat 1, 2 dan 3, ya, daripada Undang-Undang Corona atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana pasal tersebut telah memberikan semacam pengamanan bagi mereka bahwa uang yang keluar bukanlah berupa kerugian negara dan pejabat yang melaksanakan tidak bisa dipidana. Hebatnya luar biasa. Ini ya, ibu sekalian harus makin cerdas. Kita hari ibu ini, Anda adalah ibu-ibu yang hebat. Ini hanya terdiri dari 50 orang saja, bapak-bapak ibu sekalian. Apakah di Indonesia hanya 50 mama ini? Ada 270 juta penduduk Indonesia, di antaranya adalah ibu-ibu. Tapi apa boleh buat? 50 orang ini mewakili ibu-ibu seluruh Indonesia. Betul? Kami menggugah ibu-ibu yang ada di lantai-lantai mewah gedung Kementerian Kesehatan. Ayo Bu, Anda pikirkan generasi ini. Jangan hanya datang pagi, bekerja dan pulang sore tanpa memikirkan nasib dan nasib daripada anak-anak bangsa, generasi penerus kita. Betul? Bapak Ibu sekalian, saya membaca salah satu baliho atau apa namanya, spanduk. Tangkap dan adili Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, usut tuntas bisnis PCR. Ini bukan tanpa alasan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ingat Prodem, Pro Demokrasi di bawah pimpinan Iwan Sumule telah melakukan pelaporan terhadap kedua pejabat tersebut. Mengapa perlu dilaporkan? Karena terbukti mereka dalam jabatannya melakukan bisnis dan itu dikakui. Betul? Boleh tidak? Kejahatan bukan? Ya, saat negara sedang susah, mereka menjabat, tapi mereka melakukan bisnis. Hebat tidak? Ya, oleh karena itu tidak ada tebang pilih. KPK harus segera mengusut tuntas hal tersebut. Karena setelah ICW yang memberikan semacam katakanlah review, bisa sampai 10,46 triliun keuntungan dari bisnis PCR ini. Anehnya Bapak Ibu sekalian, di India PCR itu hanya Rp95.000, tapi hebatnya di Indonesia bisa sampai 2 juta, lalu turun 1,5 juta, turun 1 juta, dan Presiden Joko Widodo tiba-tiba mengatakan agar PCR tidak boleh lebih dari Rp300.000. Menurut saya ini seperti pahlawan kesiangan, betul tidak? 300.000 masih mahal dibandingkan dengan India. Ada apa ini? Ibu Sri Puji Sastuti aja bertanya, kenapa kok bisa lebih mahal? Itu ya, perhatikan, saya berbicara ini sesuai dengan bidang saya. Hati saya miris Bu. Saya tanya, Anda datang ke sini dibayar nggak? Karena cebong tuh nuduhnya kita ini dibayar nasi bungkus. Terlalu kecil dibayar nasi bungkus. Kami pakai biaya sendiri. Betul. Kami menderita. Kami datang dengan semangat bahwa negara ini, negara Indonesia, negara kami, negara yang diperjuangkan oleh nenek moyang, para founding father. Ya Allah, ya Allah. Saya mau bilang apa lagi? Begitu mudahnya Anda menyerahkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang tadi di Kedutaan Besar Cina, kita mengatakan pemerintahan kita ini terlalu Tiongkok. Apa-apa Tiongkok, betul. Akhirnya negara ini diindikasi terjebak jebakan hutang Tiongkok, betul. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengatakan, wahai pemerintah Republik Indonesia, saya hubung-hubungkan aja ini ya. Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta mengatakan bahwa politik Indonesia adalah politik bebas aktif. Bebas kita tidak berpihak kepada blok barat,
tidak kepada Blok Timur, tidak kepada Amerika, tidak kepada Cina. Betul. Dan kita aktif melaksanakan perdamaian dunia serta ikut serta aktif meredakan ketegangan internasional. Oleh karena itu Pak Jokowi, saya ingin mengingatkan, janganlah terlalu Tiongkok. Apalagi hal tersebut banyak merugikan, banyak produk-produk regulasi yang justru merugikan rakyat Indonesia. Contohnya Omnibus Law, betul. Undang-undang Minerba, betul. Dan sekarang terakhir Undang-Undang IKN tentang ibu kota negara yang baru. Ada yang tahu bagaimana terakhir kondisinya? Lucu banget. Begitu dilaksanakan rapat oleh DPR, ya, karena keadaan persidangan itu terhalang oleh tatipnya, maka tatipnya yang dirubah. Lucu ya? Lucu banget. Dan itu hanya terjadi di negara kita saat ini. Oleh karena itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan kali ini sama seperti burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim dahulu. Kecil, nampaknya tak berharga, tapi pastikanlah bahwa keberpihakan Anda harus kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Allahu Akbar. Masih semangat? Ya, masih banyak yang lain ya. Kasihan, nanti masuk saya sendiri. Saya ingat Ibu, terima kasih banyak. Ibu, salut kepada Anda semua. Anda adalah Ibu Indonesia. Pak Polisi, kalau Pak Polisi yang di sana, bukan main loh Pak, budget Anda besar sekali, 140 triliun. Pak Polisi yang di sana, semua Pak Polisi yang di sana, hormati Ibu, yang tidak lain adalah Ibu Pertiwi, bangsa negara Indonesia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Luar biasa Ibu advokat kita. Saudara-saudara sekalian, di hari ini emak-emak, para aktivis yang tergabung dalam aliansi Lembang Gugat mendatangi Kementerian Kesehatan. Tugas fungsi dari Kementerian Kesehatan adalah membuat sehat seluruh rakyat Indonesia. Betul tidak? Bukan malah bikin kaya negara asing. Kami tahu di dalam ini selama COVID-19 akan banyak pejabat-pejabat Kementerian Kesehatan yang diduga kuat terlibat kasus korupsi, terlibat makan uang negara, terlibat makan uang rakyat. Kami akan serbu anak nanti. Ingat, kalau rakyat, kedaulatan rakyat akan memenangkan pertarungan ini, maka kalian salah satunya yang akan kami kejar-kejar sampai ke lubang semut. Ingat itu, kalian jangan menjadi bagian daripada pengkhianat rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita persilakan dengan hormat Babe Aldo untuk menyampaikan orasi politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Merdeka! 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 Hari ini kita berkumpul di kantor Kementerian Kesehatan. Yang mungkin kantor Kementerian Kesehatan udah tahu muka gue ya. Gue yang dari awal pandemi udah teriak-teriak masalah pandemi ini. Ini saya kesini, akhirnya saya dapat kesempatan mengucapkan ini di hadapan kalian. Stop bohongi rakyat dengan kepalsuan. Dari mulai PCR yang katanya golden standard, seseorang bisa terinfeksi virus yang disebut COVID-19. Saya pribadi sudah melakukan tes 5 kali di hari yang sama, selisih 1 jam. Hasilnya lucu. Jam 8 hasilnya negatif, jam 9 positif, jam 10 negatif, jam 11 positif, jam 12 negatif. Jadi menurut PCR gua kena COVID sehari 2 kali langsung sembuh. Datanya ada. Dan pihak Kemenkes stop mandatory vaksin. Kami bukan anti vaksin, tapi anti pemaksaan. Berikan data yang sesuai bahwasannya tingkat kesembuhan penyakit yang
COVID 97, sekian persen di Indonesia. Bahkan di Jepang 99% sembuh. Jadi di mana daruratnya? Dan tolong buka juga kebohongan. 140.000 yang dikatakan meninggal karena COVID, lakukan otopsi klinis. Karena jenazah yang dikatakan meninggal karena COVID itu punya komorbid. Dan tidak sedikit juga kami punya data bahwa banyak orang yang mati di COVID kan. Dan sekarang kalian membuat vaksin anak. Memangnya yang bikin vaksin anak ini negeri kita? Bukan. Negara asing. Kalian percaya negara asing? Apakah kita mau percaya negara asing? Apakah kita mau percaya WHO? Ingat Kemenkes, kami punya pahlawan yang pernah menghentikan pandemi flu burung. Kami punya data. Stop katakan kami penyebar hoax. Saya akan tetap bertarung dengan data dan fakta menghadapi siapa saja agar rakyat Indonesia cerdas dan sadar. Anak Indonesia tidak boleh dipaksa vaksin. Anak-anak tingkat kesembuhannya 99% lebih. Yang mati karena COVID di anak-anak 0, sekian persen itu mempunyai komorbiditas ekstrim. Artinya itu anak yang mati karena COVID punya bocor jantung, mungkin ginjalnya rusak. Itu 99% sembuh, cuma 0 sekian persen. Anak Indonesia anak hebat, anak Indonesia anak sehat. Jangan kalian racuni dengan vaksin. Buktikan kepada kami kapan kita berdiskusi yang disaksikan oleh rakyat Indonesia. Saya Babe Aldo demi Allah bersumpah, kalau memang data yang kami punya ini salah, Babe Aldo rela dipenjara seumur hidup. Tapi kalau Kemenkes salah, biarkan rakyat yang menghakimi kalian. Kami menunggu Ibu Siti Nadia Tarmizi yang menjadi jubir. Bu, Ibu punya anak enggak? Ibu itu hari ini memperingati hari Ibu. Jaga anak kita, Bu. Kenapa kita harus percaya sama produsen asing? Jaga anak kalian. Kita nggak tahu apa isi vaksin. Kemarin video saya beredar di YouTube. Bahkan koran Tempo, media Tempo mengatakan melabeli wajah saya dengan hoax. Padahal mereka melintir kali saya. Saya katakan vaksin Sinovac tidak pernah diuji coba untuk anak-anak Indonesia. Tapi dipelincir oleh media. Dikatakan bahwasannya Babe Aldo mengatakan vaksin Sinovac untuk anak tidak pernah diuji coba untuk anak-anak. Itu pemelintiran sesat, itu fitnah keji. Hari ini saya menantang Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi sebagai juru bicaranya. Kapan Bu kita diskusi terbuka agar rakyat Indonesia tahu saya yang penyebar hoax atau kalian? Siap rakyat Indonesia? Kita akan menuntut pihak Kemenkes membuka data sebenar-benarnya. Kita adu dengan data kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.